untuk berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka pencairan honor dan lain-lain yang alhamdulillah jatuh pada hari ini. Selain itu juga ini 1 tahun kita tidak ketemu tanpa ngerok ya kan. Saya tugas undang semua kerong agar tidak ada masalah ya bawa covid. Biasanya berjalan bersaya Pak Sekdes berjalan. Alhamdulillah sekarang ditakdir kita dengan hidayah Allah dan dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi tugas dan harapan masyarakat benar-benar dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih daripada itu, Bapak Ibu, sholawat dan salam, marilah kita jangan bosan-bosan selalu berharap mudah-mudahan tetap kita curahkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW, baik pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, atas nama pemerintah desa yang pertama, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas hadirnya semua yang kami undang pada saat ini. Rupanya melalui WA ya Bang. Yang posyandu melalui WA, alhamdulillah karena perkembangan IT. Kadang-kala kita menyangka wah biar WA ada undangan, karena sistem yang berlaku saya pun demikian. Jadi alhamdulillah masyarakat kami termasuk golongan masyarakat yang cerdas dan mengerti dan paham tentang perkembangan sistem saat ini. Alhamdulillah pada saat ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas hadirnya saudara-saudari pada pagi hari. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, berbicara soal HR tadi sudah dijelaskan Pak pada rancangan anggaran tahun yang lalu ya, dengan masuknya COVID semua desa tadi dijelaskan sumber kolaknya 3 bulan, bahkan ada desa-desa yang sama sekali tidak mengeluarkan itu. Ya harus dimaklumi. Kenapa? Karena kebutuhan COVID itu namanya bencana. Pandemi itu bencana dunia yang harus kita tangani. Kalau bahasa kerennya di anggaran itu biaya tak terduga itu harus dibiayai. Bencana. Dari semua anggaran difokuskan pada anggaran itu. Sampai mau mengambil gaji aja tak bisa. Gajinya perangkat tak bisa. Harus diundur. Sebelum COVID ditangani, segala bentuk kegiatannya itu tidak boleh. COVID dulu baru. Tapi kita di pemerintahan desa, khususnya di desa kita, itu melalui rapat ya, antara desa dengan BPD, itu pengelola anggaran Pak Sekdes beserta teman-temannya, itu sampai bingung dengan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah desa, yang desa Alas Malang khususnya, mencari celah, mencari masuknya apa yang mau diserahkan. Akhirnya jatuh pada kegiatan kesehatan. Maunya akan kita semua itu, ya termasuk saya juga. Maunya apa yang tidak ada kegiatannya dicabut aja. Akhirnya saya berpikir ini adalah kader dan tenaga-tenaga pengajar. Seperti kita harus kita jaga,
dengan kebijakan kepala desa dan seluruh aparat pemerintahan desa, akhirnya kami tidak mau untuk menyedot, gitu, menyedot HR dan lain-lain yang terkait dengan hak-hak daripada kader dan hak-hak daripada DPD. Kalau tahun yang lalu saya pernah menyampaikan, mudah-mudahan dapat kami naikkan. Karena adanya COVID, tidak bisa kami naikkan. Akhirnya tetap sepakat kita dengan kebijakan yang ada. Kader salah satu adalah ujung tombak, orang yang dipercaya untuk membantu desa dalam rangka itu meningkatkan kesehatan masyarakat. Juga tenaga pengajar, bukan artinya tidak mengajar, tapi tetap melakukan pengawasan terhadap anak didik kita di lembaga-lembaga juga, termasuk perpus. Kalau perpus tetap lihat ya. Sehingga desa-desa yang lain ada yang dihabiskan, tidak perlu karena tidak ada kegiatan alasan. Tapi dengan kebijakan yang sudah berjalan itu tidak boleh, Pak. Dan rekona, ucapan seorang raja adalah undang-undang. Tidak bisa. Tetap saya tidak mau, harus, walaupun tetap kita gaji. Iya maaf, buat betok bulan luar puasa ya. Tekan berak zeronik, tekan berak saponik, tapi diharap tetap saya sampaikan. Cuma itu tanggung jawab kami di pemerintah desa. Kami mohon kewajiban saudara-saudara juga harus dijaga. Apa kewajibannya? Menjaga kesehatan ibu dan anak bagi kader, bagi pendidik, jagalah anak didik kita. Ya, mudah-mudahan COVID cepat berlalu sehingga tahun depan bisa kita perhitungkan dengan anggaran yang ada. Betul. Jadi tadi 7 bulan ya, 7 bulan biayanya ya 3 bulan dibayar. Ya mohon maaf sebesar-besarnya kronologi kejadiannya begitu. Operator sampai bingung, Pak Sekdes sampai bingung, mau ngambil tidak boleh, mau ngambil tidak boleh. Kenapa? Karena adanya COVID. Tangani dulu Pak masalah COVID. Jadi anggaran di stop ke masalah COVID. Bocor COVID. Saya beri apa Pak? Termasuk yang bantuan-bantuan itu. Sampai desa tak bisa bangun karena uang semua diberikan pada orang-orang yang terdampak. Berapa? 600, hampir 700 juta itu ke masyarakat dalam rangka menanggulangi dampak COVID itu. Jadi habis, pasien belum atos. Ya, tinggal sedikit sekali. Ya, sekali lagi maaf kalau ini terlambat untuk dikaitkan. Lebih baik lambat daripada tidak ada. Jangan masker ini. Iya. Saya lihat komennya Pak ya, cukup pencerah ya, alhamdulillah. Terima Pak, Bu, itu sedikit ya. Tapi barokah itu dari Allah bukan nilainya banyak atau sedikit, banyak tapi tak barokah. Tak korangan, tokang-tokang caren besi ban serombet. Bunyak saya sare dari barokah ada. Boleh setek keletekan itu bisa beli sampai itu karena barokah. Jadi syukuri apa adanya, walaupun sedikit. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, insya Allah diberi barokah. 1 bulan namanya berapa 1 bulan kan? 50.000 itu 1 bulan cukup itu. Iya.
jawab gak beli bujang. Gak beli bujang, binyon lem-lem. Ilang akan aja orang. Jadi syukuri apa yang menjadi hak saudara, insya Allah itu lakukan. Itu kuncinya saudara untuk mencapai kebenaran. Banyak gawe yang salah. Itu. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah desa mohon maaf. Titipan kami, saudara dan saudari adalah orang-orang terpilih yang dipercaya oleh desa dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saudara. Saya kader jaga kesehatan ibu dan anak, terus yang kader remaja jaga kesehatan para remaja baik putra dan putri. Caranya gimana Pak? Ikut andil dalam rangka memberikan pengertian tentang kesehatan terutama di situasi pandemi ini. Kema corona, mana ada jam? Nah itu beri pengertian. Beda kan dengan itu. Saya malah ketemu sendiri. Ya corona apa? Corona itu tidak hal kalau aku. Di daerah kita bulan 9 tidak ada yang dikena. Tapi di belakang itu sampai sekarang 17 orang. Siapa saja di daerah selatan masuk. Kenapa dikena? Saya akan cerita yang dikena sebagian besar adalah petugas. Kenapa kok petugas? Karena dekat sama orang yang sakit. Loh kok bisa ya dia kesehatan? Dekat. Namanya dekat, virus ngaber gitu. Nah, pakai masker. Mana masker ada pes. Masuk. Itu loh, makanya saya tiap pertemuan baik di Remas, di mana-mana itu, di Parlo ya. Kadang-kadang saya bawa masker. Bukan apa, semua kematian dan sakit sembuh gitu, itu di tangan Allah. Tadi dijelaskan sama Ustaz. Dijelaskan bahwa kita usaha. Allah tidak akan berubah. Kesimpulannya ya, tadi sudah disampaikan ayatnya itu. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri berusaha untuk berubah. Salah satunya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Mana bocor jaga jarak. Ya begini, kiri lagi nah. Tak boleh kan. Jadi itu, kenapa kau dikena? Karena dekat. Para perawat-perawat, mantri. Saya ada masyarakat namanya Pak Menteri Budi kena. Setelah saya tanya, kalau Pak ini ngerabut orang nih, orang dia capok COVID. Bendera masker tau belum? Pas geli ya elok. Detail dia cerita. Sekut. Bah, lemah alam tabak. Akhirnya kena dia, alhamdulillah sembuh. Itu contoh aja kita. Kenapa daerah barat enggak? Karena belum kontak secara langsung dengan orang-orang yang di tempat itu. Untuk itu salah satu titipan kami pada kader-kader dan juga para tenaga-tenaga lakukan hal-hal demikian. Jadi yang kader mari bantu desa untuk menyampaikan aktivitas kesehatan. Kemudian untuk para DGT bantu kita untuk peningkatan pendidikan dengan cara terus belajar walaupun di rumah. Itu mungkin ya. Jadi dari kami sekali lagi mohon maaf apabila ini dianggap lambat. Mudah-mudahan saudara menjadi insan yang mengerti bahwa situasi lah yang tidak memungkinkan, dan alhamdulillah dengan kebijakan yang ada tetap kita bersama dalam rangka menjaga stabilitas kesehatan dan peningkatan pendidikan yang ada di Desa Semalang.
Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.